Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap temuan mencengangkan. Sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan penerima bantuan sosial diketahui terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024. Total nilai deposit yang dilakukan oleh para penerima bansos itu mencapai 957 miliar rupiah, dengan frekuensi transaksi lebih dari 7,5 juta kali. Jika data kami kembangkan, mungkin jumlahnya bisa lebih banyak lagi, ujar Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin 7 Juli 2025. Seperti melansir merdeka.com. PPATK mengungkap data ini setelah mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya, 571.410 orang terbukti sebagai penerima bantuan sekaligus aktif bermain judi online. Sebagai langkah lanjutan, PPATK telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memastikan penyaluran bansos tetap tepat sasaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa data dari PPATK akan menjadi acuan untuk menganalisis rekening-rekening penerima bansos yang terindikasi tidak aktif atau hanya digunakan untuk menerima transfer semata. Kami meminta bantuan PPATK untuk menganalisis seluruh rekening penerima bansos, agar penyaluran semakin akurat dan diterima oleh yang benar-benar berhak, ujar Gus Ipul, seperti melansir detik.com. Per 1 Juli 2025, Kemensos mencatat total penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 20 triliun rupiah kepada jutaan keluarga penerima manfaat. Berikut rincian distribusinya. Program Keluarga Harapan telah disalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM, dengan total nilai 5,8 triliun rupiah. Program Bantuan Pangan Non-Tunai menjangkau lebih dari 15 juta KPM, dengan anggaran 9,2 triliun rupiah. Program Penebalan Bansos berupa bantuan tambahan Rp200.000 bulan selama 2 bulan kepada 18,3 juta KPM, sudah tersalur kepada 15 juta KPM dengan nilai 6,19 triliun rupiah. Menanggapi temuan 571.000 NIK penerima bansos yang aktif berjudi online, Gus Ipul menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran. Bahkan, rekening penerima yang terbukti digunakan untuk aktivitas judi berpotensi dicoret dari daftar penerima bansos. Saya setuju untuk melakukan perombakan kebijakan agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan, tegas Gus Ipul. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Ketua Tim Humas PPATK, M. Natsir Kongah, dan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Natsir menyebutkan bahwa transaksi sebesar 957 miliar rupiah yang dilakukan oleh penerima bansos untuk judi online ini baru berasal dari satu bank saja, dan jika ditelusuri lebih lanjut, angkanya bisa jauh lebih besar. Ia menambahkan, temuan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperketat sistem verifikasi penerima bantuan, dan melakukan pendataan ulang secara menyeluruh. Sebagai penutup, masyarakat diingatkan bahwa dalam 1 tahun, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebanyak 4 tahap. Untuk bulan Juli 2025, bantuan memasuki tahap ketiga, mencakup periode Juli, Agustus, dan September. Pencairan biasanya dilakukan secara berkala, mulai dari pekan pertama hingga keempat setiap bulan. Oleh karena itu, penerima bansos diminta secara aktif melakukan pengecekan status pencairan, baik melalui aplikasi resmi seperti Cek Bansos Kemensos Go ID, aplikasi e-wallet terkait, maupun melalui pengecekan di bank penyalur. Dengan evaluasi sistemik dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program bansos bisa kembali tepat sasaran, menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal.